Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari almarhum Bapak Fairuz Akid. Betul? Nggak kelihatan saya dari sini Pak RW. Iya, cuma di depan sini kelihatan. Oh, ada ya. Bapak Syukur Arianto beserta keluarga besar, Bapak Ketua RT, Bapak RW yang hadir, juga Bapak Ustadz Hadi Santoso, Bapak serta hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang hadir kita sama-sama mendoakan daripada almarhum Bapak Fairuz Akid, yang mudah-mudahan hadir kita di tempat ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka di kediaman daripada almarhum Bapak Fairuz Akid, yang mudah-mudahan hadir kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, masih dalam suasana berhari raya karena puasanya sebulan, Lebaran juga sebulan, insyaallah. Masih jadi ada dalam suasana hari raya Idul Fitri. Atas nama pribadi, karena saya sering kemarin Pak Ustadz ya sering ngopi di rumah Pak RW, sering salaman sama Pak RW, ngobrol-ngobrol segala macam. Barangkali ada kalimat ucapan saya yang kiranya kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan harapan kita bersama, kita semua yang hadir malam hari ini dipertemukan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Kalau kita ditinggal Ramadan, insya Allah tahun depan umur panjang kita ketemu lagi sama Ramadan. Tapi kalau malam ini kita yang meninggalkan Ramadan, tahun depan kayaknya nggak ketemu sama Ramadan. Betul ya? Sama kayak Bapak Fairuz ditinggalin Ramadan. Mudah-mudahan almarhum 1 bulan kemarin dan sebelumnya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan hilafnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan di dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kematian pasti akan kita lalui. Sekarang kita mentakziahkan, mendoakan daripada almarhum Bapak Fairuz. Kita tinggal nunggu giliran. Gilirannya enggak tahu kapan kita dapat giliran. Kalau kemarin ini udah malam berapa Ustaz? 2 hari. 2 hari kemarin Bapak Fairuz udah dipanggil sama Allah. Gilirannya udah ketemu. Ini baru di app. Tuh. Tinggal di RT Acep duluan gurunya mah ya. Kalau kita berdasarkan huruf. Saya juga duluan ini. Nah, kasihan dengan yang namanya dari Jet nanti ini. Julfikar belakangan itu. Kalau berdasarkan dengan
huruf tuh ya. Karena mati itu nggak berdasarkan huruf, ngacak. Ya kadang-kadang engkongnya sehat, ya engkongnya sehat, gagal banget, anaknya mati. Gitu. Kadang-kadang udah mau mati nih aki-aki nih, udah makan di situ semua itu kagak mati-mati, masih aja diumur panjang. Tuh namanya kematian. Tinggal nunggu waktu doang. Waktunya kapan Allah yang tahu. Nggak ada manusia yang dikasih tahu sama Allah, besok situ mati, la ilah Allah. Kalau sekiranya nih ya PR dikasih tahu dah sama malaikat Ijrail umpamanya umpamanya ini macam marah PR ini umpama ya dikasih tahu malaikat Ijrail PR besok hari Minggu di jak mana-mana gitu. Kata PR ngapain emangnya? Kata Ijrail saya mau ke rumah besok pagi-pagi jam 8. Kalau kira-kira yang datang Ijrail ngapain? Ngopi apa ngapain kira-kira dia? Ngopi kali. Ya, bingung kita kalau Israel datang pagi-pagi jam 8, ngapain? Ya udah waktu udah habis. Udah siap-siap, udah PR, udah enggak kemana-mana dia. Udah rajin. Masjid rajin. Ya, salat zuhur jam 12, jam 8 udah nyampe ke masjid. Waktu banyak ibadah. Begitu mereka. Lah udah kemana-mana, udah enggak kemana-mana, udah dia udah bilang sama orang kober ya ukuran gua segini nih besok jam 8 pagi cuma kemari gitu. Tetangga kanan kiri datang ini udah salaman sama warga udah Pak, mohon maaf saya jadi ketua RW ini besok hari Minggu saya mau dipanggil oleh Magi itu ya udah siap-siap. Saking yang seperti itu nggak dikasih tahu kita udah leha-leha aja dah ya udah mati nanti juga pasti akan ngalamin mati cuman kapannya doang. Persiapan yang kita siapin ya persiapan yang kita siapin kalau udah matian, karena namanya orang meninggal itu membawa 3 perkara. Yang pertama apa? Ahluhu, yang kedua maluhu, yang ketiga wa amaluhu. Yang pertama apa? Ahlu, kerabat, saudara tuh ya nanti nganter dah tuh apa kayak kober biar kata bini kita sayang banget sama kita, kemana-mana ngikut bareng sama kita, ke pasar ngikut ya jalan-jalan kemana kita ajak tuh bini kita tuh. Kira-kira kalau kita mati ngikut nggak dia? Ngikut ya kita bareng kita? Kagak ngikut dia ya. Biar sayang kayak apa itu dia kagak bakal ngikut tuh bini. Biar cakepnya kayak apa nggak bakal ngikut. Cuma sampai di gerbang apa kober tuh saudara nggak ada yang ngikut. Kali dia mau Ustaz anaknya dia mau paling sayang masih dia dibina apa aja nggak anak juga nggak bakal ngikut. Teman kali Ustaz ya saya kayak saya mau apa nih sama RT gitu ya akrab banget saya bawa RT duluan nggak ngikut saya itu kan saya nggak ngikut ya makanya kalau diajak ngubur nih ngikut ngubur saya injeknya udah kenceng kan saya bilang sama RW sama RT saya bilang RT coba lagi ya udah kenceng saya ngijek tanahnya tuh teman Pak ya dia kata Belma juga kagak ada yang mengikut ya keluarga nggak ada seorang pun yang mau ngikut biar kegiatan juga. Yang kedua maluhu, harta. Kita punya mobil banyak yang punya gunung punya laut harta di mana-mana ya di mana-mana kita punya harta nggak ada yang kita bawa. Kita punya mobil cuma sampai pelataran parkiran doang gitu pulang lagi. Kita punya motor cuma sampai pelataran doang itu pulang lagi, nggak ada yang kita bawa. Makanya jangan kita sombong. Apa yang patut kita sombongin? Kita hidup dunia cuma sementara, enggak ada yang kekal. Ya, enggak ada yang abadi di sini mah, cuma sementara. Kapan waktu Allah mau panggil, kita kudu siap. Enggak siap juga kudu siap. Tuh namanya kematian. Mau enggak mau kita, ya, karena kita hidup di lingkungan yang banyak orang. Makanya jangan pakai kata sombong. Baru punya anak aja udah sombong, tanya nggak mau nanya sama saudara nggak akur, ya kagak mau akur, lebaran kagak pada mau nyaba, tuh begitu. Pada zaman sekarang mah gampang, ya. Angkat dulu, angkat dulu, takutnya itu Jokowi nelfon, lo begitu angkat dulu itu jadi mati. Jokowi nelfon, ya. Tuh, lupa deh tuh. Ya, hidup cuma sementara kita, nggak ada yang kita butuh banggain.
Ya zaman sekarang lebaran juga apa kita kadang nggak datang masjid itu gampang. WA doang kan bahasanya ya. Maaf saya nggak bisa hadir. Kalimatnya begini, kalau sudah tangan apa nggak nyampe, kaki udah nggak bisa bergerak, mulut nggak bisa berkata, itu stroke. Gitu kan dia. Begitu aja tuh ya. Begitu modelnya. Datengin silaturahmi. Silaturahmi itu memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Tuh silaturahmi la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini mumpung masih lebaran, bagi barangkali ada yang belum kesabak ya, kita datengin kalau kita ada waktunya. Datengin. Ya, coba tetangga saya tuh kemarin pulang, masya Allah Ustaz. Ya, anaknya ada 5, motornya dengan beat. Nggak muat saya ngebayangin itu, Mas mau pulang kemana? Ke Brebes Pak. Juga dia disambung belakangnya pakai papan Pak. Biar apa anaknya kebagian. Belakang itu kardus, tumpul kardus. Dan anaknya tuh 2 biji depan. Di tengah lagi 2, ya Allah saya bilang ngebayangin dari sini ke Brebes bagaimana itu bocah. Tuh pengen apa? Pengen pulang, pengen silaturahmi ke kampung, ketemu sama saudara-saudara. Begitu Pak silaturahmi. Tuh kayak begitu modelnya saudara-saudara kita berpulang kampung kemarin. Masya Allah. Ya, kita perpanjang silaturahmi. Makanya di bulan yang penuh dengan fitri ini, dengan fitrah, ya kita perpanjang silaturahmi. Ya, tadi yang kedua wa amalhu, nih nggak ngikut nih Pak nih. Yang apa? Maluhu nggak ikut, harta kita nggak kita bawa. Yang ketiga wa amaluhu, apa? Amal perbuatan kita yang kita bawa. Cuma itu doang Pak. Yang 2 pulang, yang atu ngikut kita dalam kuburan. Ada amal baik, ada amal buruk, ngikut semua. Karena kita mati itu ngebawa amal. Diikutin amal, ada amal baik ikut, amal buruk ikut. Nah, tinggal kita data di dalam kubur sendiri, kagak ada yang mau nolongin. Kagak ada yang nolongin Pak. Kalau di dunia masih teman masih banyak. Di akhirat juga nanti teman masih banyak. Di padang mahsyar kita dikumpulkan ribuan orang, ratus orang, miliar orang dikumpulkan jadi satu tempat. Padang mahsyar orang masih banyak. Tapi kalau di dalam kubur, siapa yang mau nolongin Pak? Nggak ada yang nolongin. Cuma amal ibadah kita kepada Allah. Kita muhasyabah dari sekarang nih. Udah sejauh mana? Udah introspeksi diri kita sejauh mana amal ibadah kita kepada Allah. Sejauh mana ibadah kita sama Allah. Ya. Kalau cuma ngandelin sholat doang, kayaknya kita jauh masuk surga kayaknya Pak. Kadang-kadang orang kagak sholat, kagak puasa, pengennya masuk surga. Kalau ditanya Bang pengen surga masuk neraka? Surga. Kagak ada yang jawab neraka Pak Rek. Yang ada nggak? Nggak ada. Pengen surga neraka? Pengen ke surga. Sholat? Kagak. Puasa? Kagak. Bertetangga? Puji. Gitu ya. Sama saudara kagak mau akur. Kemudian kayak begitu masuk surga. Punya teman yang di surga. Punya orang dalam di surga. Kan begitu. Nah ya kita siapin dari sekarang ya, karena yang namanya kematian itu cuman tunggu waktu doang. Kalau kata ngkong saya mati itu cuma ada 7. Kata ngkong saya tuh mati ada 7. Kalau kagak malam Senin, malam Selasa. Kalau kagak Selasa, Rebo. Kalau kagak Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu lagi. Lalu itu loh 7 hari udah. Ya kan? Cuma nunggu gitu doang kita. Agak ada kita banggain ya, makanya nih kita manfaatin ya, kita cari amal sebaik-baiknya selagi kita masih hidup. Idza mata insana qata amalu illa min salasin. Apabila manusia telah meninggal maka putuslah segala amal perbuatannya, udah nggak boleh ngapa-ngapain kalau meninggal. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa? Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah, amal kita yang nantinya mengalir. Itu aja Pak. Ya, itu yang nanti mengalir terus kita. Kita punya rezeki dikasih Allah, punya lahan sedikit kita bikin musola. Itu musola selama masih berdiri, masih dipakai buat orang ibadah, terus ngalir. Pahalanya buat kita yang sudah meninggal ya Allah. Itu. Terkadang maaf-maaf. Ya, kita rezeki dikasih banyak sama Allah.
buat sedekah aja kayaknya males. Ogah. Ada yang begitu? Banyak. Ya ada sedekah aja kita nih, maaf. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi susah kan kita baru ingat sama Allah. Kita sakit meriang ingat sama Allah. Ya Allah, aku sakit dulu ini ya meriang. Sakit gigi, ya Allah, nyebutnya Allah. Ya kan, sakit gigi, ya Allah, sakit mulu gigi nih. Sebut Allah coba kali senang. Ya, lagi duit banyak, senang, sehat badannya, sama ibadah kurang, wah, lah udah nggak ingat sama Allah. Lupa sama Allah. Seharusnya kita tuh lagi susah, lagi sedih, lagi senang, lagi kaya, ingat sama Allah. Allah pun nanti ingat sama kita gitu. Ya. Ini perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah itu. Jangan sampai kita isinya kita nanti ada rezeki sama ngeluarin buat sedekahnya, buat sedekahnya susah. Ya. Kita keluarin sedekah kita. Nanti itu yang mengalir, yang akan menolong kita ketika kita di dalam kubur, dan nanti akan menolong kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Yang kedua apa? Al ilmu yutafa. Ilmu yang bermanfaat. Nah, kita punya ilmu sedikit, kita kasih, kita ajarin. Ya, Ustaz dan Ustaz yang ngajarin sholat. Itu selama ilmunya dipakai terus sama yang terima ilmunya, masya Allah, kali terus ingat bahasa itu kayak ayat gitu. Dan yang ketiga, waulun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ini kalau kayak kita kan jamaah. Kalau kita mah jamaah ini yang lebih bagus lagi doa anak yang meninggal, orang tua kita mau doain. Nggak banyak. Karena orang yang meninggal itu sangat mengharapkan doa-doa kita yang masih pada hidup. Nih, ngarep-ngarep dia. Kemarin tuh lebaran, ya, ada yang pada ke kuburan, ke makam, ngarep dia. Karena pada hari itu 1 Syawal, semua makhluk yang telah dipanggil oleh Allah dapat istirahat sebentar. Nunggu keluarganya datang ngedoain. Coba kira-kira kalau kita yang udah meninggal nggak ditengok sama anak cucunya, sedih. Ditanya semua tuh sama Allah, ditanya semua sama Allah tuh, siapa yang datang, siapa yang ngedoain, bawa apa dia, didoain. Laporan sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang tua kita yang nggak pernah kita doain, dia nangis, lapor sama ya Allah, anak saya semua yang sudah saya tinggal nggak ada yang ngedoain saya, sedih. Makanya orang tua kita, saudara kita yang sudah mau kita doain, karena sangat mengharapkan doa kita yang masih pada hidup, ya, karena dia udah nggak bisa berdoa lagi. Jangan salah, kadang-kadang kita di dalam ke ziarah ke makam mintanya macam-macam, ya. Kita bawa kembang, habis lebaran tanggal 12 ngomong, Mbak, besok saya mau kelihatan. Nah, lo, ya begitu. Doain jangan sampai hujan. Gitu, Rek. Ya, doain tamunya banyak. Iya, begitu tadi ya. Iya, doain nanti biar tamunya banyak, gitu. Biar nggak hujan, saya dapat rezekinya banyak. Ntar saya kemari, saya beliin kembang sama air 1 botol, gitu doang. Coba kalau orang tua kita dengar, apa jawaban dia? Kira-kira dia keluar ada suaranya tuh ya, lu mau kelihatan, bagaimana rasanya gitu? Kabur kita, gitu. Ya jangan salah seperti itu. Di zaman dulu barangkali, ya ada yang kadang-kadang bapaknya almarhum sebelum meninggal suka sama duren, ya datang dia ke kuburan, dibawain duren. Kira-kira yang makan siapa itu? Yang gitu, ada gak dia? Ada tuh, ya. Tangga saya namanya Mbak Minah, babanya almarhum, dia suka jengkol PRW. Nah, serang habis tahlil 7 hari, 40 harinya dia bawa jengkol. Ya, bawa jengkol ke kuburan keluarga. Nah, saya kan itu lagi lewat gitu lah. Ngapain, Bo? Ini nganterin jengkol katanya buat bapak. Ya Allah ya Rabbi. Terus diapain itu?
Udah segerakin aja udah tunjuk katanya gitu ya. Gak ada apa-apain. Enggak, ya Allah. Kirimin Fatihah. Kalau emang baba kita suka jengkol, kita khususon. Kita lihat tuh jengkol khusus Al-Fatihah, baba saya yang suka jengkol Al-Fatihah. Gitu. Udah gitu aja udah. Niatnya begitu. Gak usah jengkol di bulan-bulan. Betulan jengkol yang makan sahabat ntar jengkol betulan. Gitu. Ya, kita niatin. Ya, kita doain khususon emak bapak saya ini jengkol buat emak bapak saya Al-Fatihah. Insya Allah nyampe. Gitu. Ya, kita doain orang tua kita, saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, karena yang meninggal sangat mengharapkan doa kita yang masih pada hidup. Ya, kita pun nanti seperti ini. Semua manusia akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Bapak Fairuz. Ya, sama semua kita lagi dong. Kita dimandiin, dikuburin, ditakjiahin seperti ini, dipatihain, ditahlil, pasti begini kita Pak. Pasti kita akan mengalami hal yang sama seperti ini. Ya, karena orang meninggal, ya dia lihat ketika badannya terbujur kaku, dia lihat semua siapa-siapa yang hadir. Si Anu hadir, cuma gak nyolek. Dia teriak, ada apa dengan saya? Kok pada banyak ke rumah saya? Cuma kita nggak dengar. Kalau kita dengar kita kabur. Gitu ya. Pada datang takjiah ke rumah kita, ketika kita telah terjun kaku, dia akan menyapa orang per orang. Dicolek, digebrak-gebrak badan kita. Kenapa dengan saya? Kenapa dengan saya? Dia nggak tahu bahwa dia telah meninggal. Ya, diangkat olehnya sama Allah. Bujur badan kaku doang, nggak ngapa-ngapa itu badan. Ya, coba datang si Anu nangis. Lo kenapa nangis? Datang anaknya yang baru pulang. Lo kenapa nangis? Semua akan ditanya sama yang meninggal. Cuma kita nggak dengar dia ngomong apa. Dia nggak dengar kita ngomong apa. Dimandiin. Ya makanya Rasul katakan ketika kita memandikan jenazah jangan terlalu keras, sakit dia. Kadang-kadang ada tuh kan ya, kita nggak tuh mandi, Allah, kasihan saya. Jadi selalu dikubur-kubur di balik sini, udah kayak bantal guling gitu. Pelan, dia akan merasakan sakit. Tapi kita nggak dengar, dia teriak sakit badan saya jadi kosong-kosong begitu. Pelan, dilembutin tuh. Kalau orang meninggal itu mandinya dipelanin, digosok segala macam. Ya Allah, seperti itu ya. Semua akan kita alami seperti itu. Kita dikubur, digotong berempat, dia juga akan teriak, mau dibawa kemana saya? Ketika kita digotong berempat, teriak di dalam keranda apa namanya deh? Iya, dalam keranda dia teriak. Kurung batang beda sama? Iya, bisa kurung batang di sini. Sama kan? Digotong berempat, dia teriak, mau dibawa kemana saya? Ya. Makanya kadang-kadang kita gotong orang mayat itu kayak mau lari ya, cepat jalannya gitu, pengen buru-buru nyampe dia, sampai. Ketika sampai, ya proses pemakaman diajarin, dikomatin, kita pun nanti seperti itu. Ya, kita pun seperti itu yang sama dialami oleh almarhum Bapak Fairuz Akid. Mudah-mudahan ya introspeksi diri kita, ya kita berbekal ibadah kita sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya. Kalau ibadah kita mau pulang ke Jawa, kita siapin bekal biar banyak, ongkosnya biar banyak, ya, ongkosnya biar banyak, biar apa? Biar sampai di sono kita nggak kelaparan. Jangan sampai nanti baru sampai di Karawang ongkosnya udah habis. Mau balik kemari, bingung, jauh, mau ke sono juga bingung, ongkosnya udah habis. Kita persiapin nih ongkos kita ke sono menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ongkosnya? Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita perbanyak, ya.
Yang pertama, sholat jangan sampai ditinggal. Karena apa? Karena nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah di yaumul hisab, yakni sholat. Banyak orang yang udah meninggal pengen balik lagi teriak dia, Robbi laula akhortani idza adrakani. Tuhan, nih kalau bahasa kita aja nih, Tuhan balikin saya sebentar aja Tuhan, balikin saya sebentar ke dunia Tuhan. Mau ngapain? Pengen sodako dan kumpul dengan orang-orang muslim, orang-orang beriman. Pengen gitu dong ya, pengen ibadah. Tuh, ya kita ini yang masih beri kita manfaatin. Jangan sampai nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita teriak-teriak udah nggak dengar lagi sama Allah, udah kagak didengar lagi sama Allah. Ya biar dia balik teriak kita balik segala macam juga udah nggak diterima sama Allah, karena sudah habis waktunya. Kita yang masih pada hidup, ya saya mengajak para hadirin sekalian, kita bermuhasabah, introspeksi diri kita, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal yang sebaik-baiknya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tadi saya katakan, jangan ditinggalkan sholat. Jangan sampai ditinggal, biar bagaimanapun itu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita sesibuk apapun kita kerjain, jangan sampai kita tinggalkan tanpa uzur, kecuali kita sakit. Itu pun buat bisa kita badalkan atau kita jamak segala macamnya. Karena kalau masih sholat kita berdiri udah nggak sanggup, ya masih ada ketentuan lain. Udah berdiri nggak sanggup boleh duduk sholat tuh. Duduknya udah nggak bisa boleh tidur. Tidur telentang udah nggak bisa Ustaz, dia makanya miring aja. Udah nggak bisa gerak tangan diangkatin, pakai kedap-kedip mata aja. Diterima sama Allah, Allah lebih tahu karena kita dalam keadaan sakit. Kalau udah berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur nggak bisa, di sholatin. Nah gitu, kelar kan udah kelar kan? Kelar udah, ngikutin Bapak Pairus. Gitu, ya. Kita manfaatin, bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin puasa kita 1 bulan diterima oleh Allah dengan ikhlas. Tarawih kita, zakat kita, infak, sedekah dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan kemarin, dan kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja barangkali mohon maaf Bapak RW, Bapak RT, Sayyidul Bait, mohon maaf kiranya ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.